Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Seluruh keluarga Al-Fitrah dimana berada yang kami hormati, semoga selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, dijadikan orang-orang yang bertuntun, mendapat rahman rahim Allah selama perjalanan dunia akhirat. Al-Fatihah. Untuk malam ini kita menyampaikan pesan dari Eyang Kolki, yaitu hidup mengikuti kata hati, suara hati bagaikan petunjuk Allah yang sebenarnya. Terus tentang kematian yang ditinggalkan, ini menerangkan tentang kematian kita besok atau saudara-saudara kita yang sudah mengalami meninggal. Ini diceritakan dan dipesankan oleh Eyang Kolki tentang kematian yang ditinggalkan. Yang pertama, hari pertama, yaitu meninggalkan Al-Quran, meninggalkan zat atau mayit, dan meninggalkan keluarga dan ahli waris atau materi. Dari pertama yang dibutuhkan kalimah Al-Quran, karena dia meninggal kan sudah tidak bisa menerangkan atau menjabarkan Al-Quran, sudah tidak bisa menikmati Al-Quran lagi, maka dia malah butuh doanya, yaitu pada waktu orang meninggal hari pertama yang dibutuhkan yaitu adalah ayat Al-Fatihah, istighfar, terus kalimah thayyibah, la ilaha illallah, itu yang dibutuhkan. Itu termasuk pembacaan rumusan ayat-ayat la ilaha illallah itu. Tidak hanya sebatas satu kalimah la ilaha illallah. Itu yang dibutuhkan pada hari yang pertama. Terus hari yang ketiga, maka kadang-kadang disebut-sebut nelung dino dalam istilah kampung. Sebab apa? Dia kalau sudah meninggal, yaitu setelah meninggal 3 hari, itu bagaikan meninggalkan bumi, matahari, dan bulan. Maka dianggap telung dino. Dia meninggal sudah tidak bisa melihat antara bumi, matahari, dan bulan. Hari yang ketiga, dia sangat butuh petunjuk dan pertolongan. Dia butuh doa Robis Rokli intinya. Karena dia selama 3 hari, dia itu kan selalu membutuhkan pertolongan yang sangat hebat. Maka sebenarnya rumus birrul walidain itu sangat dibutuhkan. Sebab apa? Kematian dia itu juga masih butuh kepengaruh dengan kita semua. Makanya kita bersahabat, berkeluarga itu tidak hanya sebatas hidup, sampai mati pun masih bersahabat. Buktinya di situ. Lah itu kalau tidak ditolong, doa-doa dari keluarga yang hidup, dia akan kasihan. Intinya di situ. Terus untuk hari yang ketujuh, kalau orang kampung diarani mitung dino. Dia tidak bisa menggunakan 7 hijab yang diberikan semasa hidupnya. Dia tidak bisa menggunakan. Maka setiap pas hari yang ketujuh, dia adalah istilahnya didoakan. Hari yang ketujuh itu arahnya, dia sudah tidak bisa menggunakan nur, akal, roh, nyawa, kolbun, dan gesang dari 7 hijab yang dikerjakan setiap hari semasa digunakan semasa di muka bumi. Dia kan sudah tidak bisa menggunakan lagi karena sudah meninggal. Tapi kalau orang-orang tersebut mencapai umul kisab, mencapai tingkatan umul kisab, yang dimaksud itu istilahnya orang yang lulus tanpa kisab, dia masih selalu bisa menggunakan. Kadang-kadang itu ada beberapa unsur arti.
umul kisab itu malah dikisab secara total, tapi di sini yang dimaksud umul kisab itu lulus tanpa dikisab yang dimaksud. Kalau si mayat itu lulus tanpa dikisab, dia masih bisa menggunakan kijabnya, masih menggunakan apa yang dimiliki fasilitas yang ada di muka bumi yang berhubungan dengan ilmu, dia masih bisa menggunakan semua, intinya di situ. Jadi roh alam kubur itu masih bisa menggunakan kijabnya. Jadi mayat yang ditinggalkan dan dikubur roh masuk alam ke alam. Mayit itu yang ditinggalkan di alam kubur tadi, zatnya ditinggalkan di alam kubur, rohnya dia langsung bisa masuk alam ke alam. Dia setelah diadani itu langsung bisa pisah antara mayit dengan rohnya, itu langsung dia bisa masuk alam ke alam dengan bantuan kita semua. Intinya seperti itu. Maka rumus birrul walidain itu sangat penting sekali sebenarnya. Tapi kan juga tidak banyak orang yang mengetahui dalam bentuk-bentuk seperti itu. Itu urusan dia. Dia sangat butuh doa keluarganya yang ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Intinya dia minta tambahan doa belas kasihan terhadap Allah. Itu pada waktu 7 hari. Ya, termasuk rangkaian tahlil pun itu sudah komplit. Tapi masih ada tambahan lagi dari pihak keluarga dalam, yaitu adalah mendoakan dengan ayat ya Rahman, ya Rahim, supaya nurnya, rohnya yang dari keluarga tadi yang meninggal, biar istilahnya mendapat ridho Allah, mencapai tingkatan ya Rahman, ya Rahim dari Allah. Intinya di situ. Jadi semuanya kenapa kok di telung dino, mitung dino sampai 100 dan seterusnya, semuanya itu ada makna yang ditinggalkan. Intinya di situ. Ada makna yang ditinggalkan, ada kebutuhan yang harus dikirimkan atau fadilah yang disampaikan. Intinya di situ. Jadi kalau mitung dino itu setelah ada tahlilan dan seterusnya dari pihak keluarga, yaitu menambah doa ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang sebanyak-banyaknya. Intinya di situ. Untuk keempat, hari yang ke-40 sidang kalam qadim untuk masuk alam kubur, yang dibutuhkan doa, ayat, tasbih. Karena yang berhubungan dengan kalam qadim yaitu adalah surat tasbih. Maka pada waktu kita memberi doa, kadang-kadang ya hari yang ke-40-nya setelah ditahlilkan, doa-doa yang lain, bacaan-bacaan yang lain, dia itu sangat membutuhkan ayat tasbih komplit. Tidak sebatas tasbih, tapi sampai depan sampai belakang, mulai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la qaula wala quwata illa billahil azim azim. Itu langsung tiada batasan, sebab itu sangat dibutuhkan untuk mendukung perjalanan sidang kalam qadim yang berjumlah 40. Jadi semuanya itu ada maknanya. Tapi juga ada ilmu-ilmu yang lain yang menerangkan dalam bentuk itu. Karena kita tahu ilmu ini dari guru-guru mursyid, ya kita katakan apa adanya. Kalau tidak sama, ya sah-sah saja. Wong emang dunia ini kan emang dibuat Allah tuh selalu tidak sama. Itulah ilmu keseragaman kita. Intinya di situ. Wah, itu sebenarnya ada rumus yang lain, banyak rumus yang lain. Jalan surga adalah 1.000.000 jalan, 1.000 jalan atau 1.000.000 jalan. Jadi perbedaan tidak boleh untuk masalah. Kita mencari jalan yang mana yang diyakini, yang cocok dengan
nurani kita masing-masing, intinya di situ. Terus peringatan yang ke-100 ini banyak dijalankan budaya-budaya seperti ini, emang selalu berjalan terus. Untuk hari yang ke-100 dia sidang yang berhubungan dengan kebesaran Allah, yaitu 100 Asmaul Husna. Jumlahnya itu hanya 99. Kenapa ditulis 100? Sebab nama Allah itu banyak sekali. Intine genepe 100 yo awake dhewe nek cara wong Jawa ngoten. Dia sidang Asmaul Husna yang jumlahnya 100 demi kebesaran Allah. Yang dibutuhkan yaitu doa, kalimah syahadat tauhid dan kalimah syahadat rasul. Intinya di situ. Jadi setelah ada doa Al-Qur'an, rumusan-rumusan yang lain, tahlil, yasin dan seterusnya, itu sudah budaya yang benar. Terus dari pihak keluarga intern menambahi doa, kalimah syahadat, kalimah tauhid dan seterusnya. Itu intinya. Intinya dia itu membutuhkan tambah-tambahan doa yang semuanya sudah tertuntun, sudah ada ajarannya, sudah ada budayanya. Tapi ini yang untuk intern di dalam keluarga. Untuk hari yang ke-1000 dia masuk nikmat kubur. Intinya dia itu sudah ada di alam sana. Terus dia menentukan segala apa perjalanannya, itu sudah ditentukan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Dia butuh ayat sebagai teman urusan dunia akhirat, yaitu adalah yang sudah disusun dalam bentuk 1000 ayat. Sebenarnya dia di muka bumi sudah menjalankan terus, tapi kadang-kadang dia tidak tahu. 1000 ayat itu adalah yang untuk sholat 5 waktu terdiri dari 17 rakaat. Dia itu selalu sudah membaca. Pada waktu Jumatan dia juga sudah membaca. Jadi 1000 ayat itu intinya sudah dibuat untuk sholat sehari-hari, untuk Jumatan, untuk sholat taraweh. Itu semuanya berjumlah 1000 ayat. Semuanya itu sudah dijalani. Tapi kadang-kadang tidak tahu apa hubungannya, intinya di situ. Nah, sekarang ini kita sampaikan, semoga apa yang kita sampaikan itu benar, sebab ini adalah petunjuk guru mursyid. Berarti 1000 ayat yang kita bahas setiap waktu, setiap sholat, itu sebenarnya adalah sebagai teman. Biarpun kalau taraweh ada yang 8 rakaat, ada yang lebih, ada yang 30, yang penting intinya dia sudah membaca 1000 ayat bagaikan 1000 bulan pada waktu malam Lailatul Qadar. Intinya di situ. Semuanya itu adalah berangkai, semuanya adalah berhubungan. Terus selanjutnya ulang tahun atau Khol kalimatul Quran. Kalimatul Quran itu apa, Mbak? Oh, kataman, oh intinya kataman Quran ya. Ya. Jadi untuk hari Khol, hari kematian, ulang tahunnya, itu dibacakan Al-Quran penuh. Termasuk sejarah, termasuk apa sudah tidak butuh. Sebab itu yang digunakan di sana adalah fadilahnya, bukan arti lagi, yaitu adalah cahayanya Al-Quran atau fadilahnya bacaan Al-Quran untuk memberi kenikmatan, membantu perjalanan kehidupan dia di alam akhirat sana. Intinya di situ. Jadi budaya-budaya yang ditulis maupun yang tidak ditulis, semuanya itu mengandung makna yang sangat tinggi. Nah, kita semua itu masih berkewajiban menggali ilmunya Allah yang sangat jauh lagi. Jangan vakum yang sudah ditulis, melainkan malah selalu menggali ilmu-ilmu yang baru sesuai dengan akhlak nurani kita masing-masing demi meyakinkan
untuk mempertebal keimanan kita masing-masing. Intinya di situ. Tidak usah kita terbatas dalam kitab-kitab yang ada. Itu malah jadinya kurang ilmu, kurang pengalaman. Tidak boleh, di sini harus luas, mempunyai wawasan yang tidak terbatas. Ilmunya Allah pun juga tidak terbatas. Kita mencari surga pun mencari jalan yang tidak terbatas, supaya dimudahkan masuk alam ke alam, supaya kita itu menjadi orang yang mendapat Rahman Rahim Allah yang diutamakan. Saya kira cukup sekian, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk berbagi pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.